Katanya Haris Al-Muhasibi, hati-hati kalau ada bisikan harus kita deteksi itu suaranya nafsu, suaranya setan, atau dari Allah. Jangan dicampur-campur. Kalau nafsu itu biasanya sifatnya godaan. Kalau setan biasanya sifatnya tipuan. Ya, kalau dari Allah biasanya hidayah, petunjuk. Imam Al-Harith Al-Muhasibi adalah salah seorang sufi yang merupakan paman sekaligus guru dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Al-Harith menulis sebuah kitab tasawuf yang sangat terkenal berjudul Riya Ahli Huquqillah. Konon kitab ini telah menginspirasi Imam Ghazali sehingga menulis sebuah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Riya Ahli Huquqillah sebagian besar bab-babnya berisi tentang riya atau penyakit-penyakit hati. Termasuk di dalamnya ada bab khusus yang menyajikan pembahasan mengenai macam-macam bisikan hati dalam diri manusia. Dalam bab ini Al-Harith mengawali penjabarannya dengan membuat pertanyaan retoris, yaitu apa itu bisikan? Seperti apa wujud bisikan tersebut? Dan dari mana saja bisikan itu bisa datang dan hadir dalam hati seseorang? Dalam dunia tasawuf banyak sekali lintasan-lintasan batin, lintasan pikiran yang kita harus hati-hati. Saya tadi bilang, kepala kita ini kan rame terus, hati kita juga rame terus. Bisikan itu macam-macam pating seliwer. Mampir selalu, kadang kita tidak sadar, kadang kita sadar. Katanya Haris Al-Muhasibi, hati-hati kalau ada bisikan harus kita deteksi itu suaranya nafsu, suaranya setan, atau dari Allah. Jangan dicampur-campur. Kalau nafsu itu biasanya sifatnya godaan. Kalau setan biasanya sifatnya tipuan. Ya, kalau dari Allah biasanya hidayah, petunjuk ke arah kebaikan. Jadi nafsu itu biasanya isinya godaan untuk pemenuhan hasrat, keinginan. Ini tidak selalu salah, penuhi saja di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya. Makan misalnya harus dipenuhi, tapi secukupnya saja, jangan berlebihan. Minum juga begitu, termasuk hasrat seksual. Penuhi di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya saja, jangan boros. Karena hal-hal yang sifatnya nafsu ini biasanya kekurangan atau kelebihan itu nanti sifatnya merusak. Makan tidak terpenuhi itu merusak. Kebanyakan makan juga merusak. Makanya ilmu tata nafsu dari para ulama akhlak seperti Ibnu Miskawah itu diberi patokan, rumusnya adalah jalan tengah. Tidak penakut, tidak nekat, tapi berani, jalan tengah. Karena memang bisikannya nafsu itu biasanya menggoda kita untuk memenuhi. Pak, saya kan normal, Pak, makanya saya, iya normal sih normal, tapi penuhi di jalurnya yang benar. Karena begitu kita melenceng jalur, kita akan merasakan sengsaranya. Yang kedua setan. Kalau setan ini tipuan. Cirinya tipuan itu barang jelek yang kelihatannya baik. Ditampakkan atau dibisikkan ke kita bahwa itu baik, itu normal, itu tidak masalah. Itu suara-suara semacam ini sumbernya dari setan. Tidak apa-apa, itu pacar-pacarmu sendiri, kalian kan sudah saling cinta, kan sudah janji sehidup semati, tidak apa-apa sudah. Masa berapa tahun dapatnya cuma kirim salam sama titip WA misalnya. Yo, nyari lah untung dikit-dikit misalnya.
Itu bisikannya setan. Tidak apa-apa, kamu itu manusia yang normal kok. Kan lawan jenis toh berarti normal, tidak apa-apa. Lebih bahaya kalau sesama jenis. Nah, itu. Kalimat-kalimat kayak gini kalimat tipuan. Hati-hati dengan godaan setan yang menjerumuskan kita untuk putus asa. Ini sering terjadi karena kita merasa banyak dosa, karena kita merasa tidak dekat dengan Allah. Akhirnya kita putus asa dari rahmatnya Allah. Kita merasa bahwa wah, berarti tidak mungkin tadi dari depan sampai ke belakang ngaji itu rasanya kok tidak ada yang aku sama sekali. Berarti aku ini sudah rendah sekali, berarti aku ini sudah jelek sekali. Terus kita hampir saja putus asa. Jangan salah, bisikan semacam itu dari setan juga. Hati-hati, tepislah katanya Imam Haris Al-Muhasibi, jawablah begini. Orang seperti aku sangat pantas merasa takut. Kalau bukan karena Tuhan menghendaki kebaikan untukku, Dia pasti tidak membuatku mengingatnya. Kalau tadi kita merasa, wah saya enggak semua yang depan itu Pak, berarti saya sangat jelek saya itu Pak. Lu enggak. Allah memberi kita kesempatan untuk belajar Imam Haris Al-Muhasibi, belajar yang nuntun kita untuk mengingat Allah. Berarti memang Allah mengarahkan kita untuk dekat dengannya. Berarti ini kan semacam rezeki, ilmu itu kayak rezeki. Kita malam ini diberi rezeki wawasan-wawasan dari Imam Haris Al-Muhasibi tentang mengingatnya. Berarti Allah semacam mengingatkan kita, ingatlah aku. Berarti Allah masih peduli sama kita, maka kamu jangan putus asa. Jadi Allah masih mengingatkan kita, masih menunjukkan kita, masih menampakkan kita hal-hal yang utama, hal-hal yang baik. Berarti Allah masih berharap sama kita, jangan putus asa. Jangan mau dengan bisikan setan yang membuat kita putus asa. Karena takut akan siksanya, maka aku bertekad akan patuh dan tidak mendurhakainya. Betapa banyak dosa yang lebih besar dari dosaku yang Dia ampuni, dan betapa banyak aib yang lebih hina dari aibku yang Dia tutupi. Jadi tidak usah putus asa. Yang lebih parah darimu banyak, yang aibnya lebih besar darimu banyak, tapi diampuni oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Kalau kalian kan aibnya kecil-kecil, tapi jumlahnya saja yang banyak. Itu pun ditutupi oleh Allah. Berarti Allah masih sayang sama kita. Kalian kan yang lebih tahu rahasiamu yang ditutupi oleh Allah apa. Itu bukti bahwa Allah masih sayang padamu. Jangan putus asa. Buktinya apa? Aibmu masih ditutupi sampai detik ini. Aibku juga masih ditutupi. Kadang hanya kalian yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu. Maka jangan putus asa. Berarti Allah masih sayang padamu, masih menginginkan kebaikan darimu. Nah, jadi tepislah bisikan-bisikan setan untuk putus asa. Jadi hati-hati. Yang jelek-jelek ditampilkan sebagai baik. Perhatikan dan ikuti saja dengan serius lamhat bisikan-bisikan dari Tuhan. Itu di antara jalan komunikasi kita dengan Allah itu antara lain pengetahuan ilhamiah, hidayah kalau bahasa kita sering hari ini. Ada kalimat selanjutnya, bisikan Tuhan itu sejalan dengan akal sehat, bisikan setan itu sejalan dengan hawa nafsu. Jadi rumusnya seperti tadi ya, kalau nafsu itu godaan, kalau setan itu tipuan, kalau Allah, kalau Tuhan itu hidayah, mengarahkan untuk keridhaan dan kebahagiaan. Baik, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.